Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Bapak Ibu semuanya, kali ini memasuki bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang merayakan atau melakukan puasa di bulan ini. Dan kali ini kita akan memberikan materi-materi tentang seputar berpuasa, khususnya pada ibu-ibu yang menyusui. Nah, penasaran bukan bagaimana tips-tips kita dan bagaimana apa yang perlu kita perhatikan pada saat berpuasa ini? Ini merupakan materi yang akan kita bahas terutama pada bulan Ramadan. Kali ini kita akan mengambil satu topik, yaitu tentang kekhawatiran orang tua atau tentang kekhawatiran ibu-ibu yang sedang menyusui. Apakah nanti akan mengganggu pertumbuhan si bayi? Pertumbuhan di sini menyangkut berat badan, panjang dan tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Namun, seperti biasa, sebelum membahasnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu di sana banyak teman-teman yang membutuhkan informasi dan materi ini. Bapak Ibu semuanya, terutama ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang menyusui, banyak kekhawatiran orang tua, banyak kekhawatiran ibu-ibu terkait dengan apakah nanti ketika ibu berpuasa selagi menyusui itu akan mempengaruhi yang namanya pertumbuhan bayi, terutama dari segi berat badannya. Coba kita lihat pada materi berikut ya, pada slide berikut. Dikatakan memang ada sedikit banyak ibu-ibu yang khawatir. Kita lihat sini ya, bahwa fasting during Ramadan has an effect on the baby's health. Itu ternyata berbeda signifikan. Artinya mereka beberapa percaya bahwa menyusui, ibu-ibu yang menyusui yang melakukan puasa itu akan berdampak pada pertumbuhan bayinya. Tentu siapa sih ibu-ibu yang pengen bayinya itu terdampak pertumbuhannya? Tentu ibu-ibu semuanya pengen memberi terbaik buat pertumbuhan dan juga perkembangan buahnya, bukan? Nah itu. Tapi coba kita lihat apa hasil penelitian ya. Saya ambil cuplikan dari jurnal yang judulnya Impact of Maternal Fasting During Ramadan on Growth Parameter of Exclusively Breastfed Infant in Childhood 2012 ya. Ternyata penelitian ini memberikan hasil pada kita. Coba kita lihat. Yang diteliti ini adalah bayi-bayi pertumbuhannya, bayi yang ibunya menyusui dan juga berpuasa, dan bayi yang ibunya menyusui tapi tidak berpuasa. Bagaimana kira-kira parameter berat badannya, bagaimana kira-kira parameter dari panjang atau tinggi badannya, dan juga parameter lingkar kepalanya. Kesimpulannya coba lihat di sini ya, perbedaannya dikatakan P itu not significant, and S itu not significant. Artinya berat badan, juga panjang badannya, dan juga lingkar kepalanya itu tidak berbeda secara signifikan. Artinya memang sebenarnya bayi itu masih tercukupi secara nutrisi. Ya, jadi kekhawatiran bahwa ibu yang menyusui melakukan puasa memang berdasar bagi yang namanya berat badan atau terjadi penurunan atau berat badan bayi itu tidak naik. Itu wajar sebenarnya, tapi menurut penelitian tadi dikatakan bahwa pertumbuhan bayi kita tidak akan berbeda signifikan jika kita menyusui berpuasa dibandingkan dengan tidak berpuasa. Namun demikian, Bapak Ibu semua, tentu kejadian ini atau hasil ini tidak bisa kita generalisir semuanya. Tetap bayi individual ya, tergantung individu dari bayinya dan juga si ibunya. Bagaimana dengan si bayinya? Apakah memang semuanya itu aman-aman saja? Nah, kita lihat bahwa aspek dehidrasi pada bayi merupakan suatu aspek yang mestinya kita perhatikan. Apa saja sih tanda-tanda bayi dehidrasi ketika mereka tidak mendapatkan ASI yang cukup? Nah, kita lihat bahwa bayi itu tidak akan puas, pengennya netes terus, atau mungkin mereka akan nangis ya yang mungkin berlebihan. Atau kita lihat bahwa popoknya itu akan semakin mengering dibandingkan dengan biasanya. Artinya dia pipisnya atau pupnya berkurang.
dan mereka akan merasa rewel, nangis, dan juga tidak nyaman. Atau pada pupnya terjadi gangguan, misalnya berwarna menjadi lebih kehijauan, dan juga kalau teraba, ubun-ubunnya itu akan lebih cekung, dan mungkin saja mereka akan mengalami namanya perubahan pada kaki tangannya akan lebih dingin. Nah, ini merupakan aspek pada bayi yang mesti kita perhatikan. Kalau misalnya pada bayinya ada dehidrasinya, maka sebaiknya kita segera menyusui bayi dan menghentikan sementara berpuasa kita. Demikian, Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa dampak pada bayi, terutama pada pertumbuhannya jika ibu yang menyusui melakukan puasa. Jadi kesimpulan penelitian tadi katakan not significant, artinya tidak berbeda secara signifikan, walaupun sifatnya lebih pada individual. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya merasa nyaman, merasa plong setelah adanya informasi ini. Salam sehat buat ibu semuanya, dadah!